bisa berapa? 100 pok. Masya Allah 100 pok bisa nggak ini? Bisa, kata aku bilang. Padahal modal belum ada. Terus akhirnya aku datang ke pasar, cingak-cingut, bingung mau beli apa, uang nggak ada. Gitu ya? Akhirnya aku dengan kayak dituntun bismillah gitu, datang ke tukang ayam, Mas, aku ada orderan. Bisa nggak aku ngambil ayam dulu? Nanti kalau udah pembayaran aku langsung bayar. Jadi awalnya adalah seperti itu. Saya ngambil semua di pasar. Jadi akhirnya yang tukang ayamnya itu percaya semua. Saya semua udah pada kenal. Itulah pertemanan. Belum kenal. Orang yang baru pertama aku kenal di pasar. Tukang ayam, tukang sayur, tukang daging, tukang ikan, semuanya orang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ummu Salamah. Dalam hal ini saya mempunyai usaha saya adalah Ummu Salamah Catering. Nama saya pakai untuk nama brand usaha saya, yaitu Ummu Salamah Catering. Untuk siapapun yang membutuhkan jasa kami, membutuhkan untuk kegiatan-kegiatan apapun, baik selamatan, baik acara-acara keluarga, arisan, ulang tahun, akikah, apapun itu, bisa langsung telepon kami di alamat, menghubungi kami dengan alamat di Perumnas Cibeber, Jalan Belibis 6, Blok E9 nomor 15, dengan nomor telepon 08 12 84 72 89 98. Mudah-mudahan pelayanan kami berkenan dan rasanya cocok dan memberi keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UMKM bangkit. Yes, we can. Bapak, Ibu, Kakang, Teteh, Dulur sedanten yang ada sekitaran Cilegon, yuk pantengin podcast kami Piuku Banten dan Laura TV Channel, dan jangan lupa untuk like and subscribe-nya tetap di Piuku Banten, UMKM Piuku Banten. Nah, teman-teman, selamat pagi. Kita sekarang kedatangan juga seorang ibu muda, cantik, dan beliau juga pengusaha, luar biasa. Yang organisasinya kemana-mana, Mbak Murni. Oh ya, banyak ya organisasinya. Nah, boleh yuk kita kupas tuntas siapakah dia? Silahkan Mbak Anung perkenalkan. Oke, Assalamualaikum Teh Umu. Waalaikumsalam. Boleh dikenalin Teh Umu? Kayaknya Mbak Umu ini lemah, lembut, gemulai. Emang. Jadi, aduh, saya kalau harus ngomong tuh, kalau saya kan ngomong, iya Tenu. Oh iya, saya mau tanya dulu pertama kali sebelum kenalan. Mbak Umu makannya apa ya? Makannya biasa. Silakan Mbak Umu kenalkan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dengan Ummu Salamah. Orang kenal dengan saya dengan panggilan Ummu. Kebetulan di sini saya bukan kebetulan, artinya Allah memberikan rezeki saya di sini usaha catering. Itu tidak pernah dalam pikiran bisa usaha seperti ini, nggak pernah, tidak pernah ada dalam pikiran, dan nggak tahu apa itu catering itu seperti apa, tapi ternyata mengalir aja. Mengalir seperti itu. Mbak Umu, usahanya di catering. Nama labelnya apa, brand cateringnya? Karena awalnya yang tadi saya bilang, usaha catering ini nggak tahu jalannya seperti apa, mengalir gitu aja, tiba-tiba entah saat itu langsung orang mengenal saya ya Ummu Salamah. Jadi, setelah lu pesan jadi Ummu Salamah Catering. Jadi karena orang sudah brandnya mengenal itu Ummu Salamah gitu. Jadi memang tadinya nggak ada nama, jadi taunya di bininya Ummu Salamah. Nawarin udah Ummu Salamah. Iya, itu aja. Jadikan brand lah itu. Iya, akhirnya udah itu. Keren, nama sendiri. Karena dikenal seperti Soalnya itu. orangnya terkenalnya Teh Umu. Memang terkenal ya. Cantik, banyak kegiatan, aktivitasnya banyak. Segudang, alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Udah cantik, mau bekerja langsung turun ke kompornya. Betul. Masak sendiri. Awalnya bener. Awalnya memang bener dikerjakan sendiri. Itu ada lagunya.
Apa tuh? Masak sendiri. Ya lanjut. Ya betul. Ya, Mbak Umu, Mhm. alamatnya di mana sih Mbak? Untuk Oh, iya. usaha dan tempat sekalian tempat tinggal kali ya? Alamatnya di tempat tinggal rumah, di Perumnas Cibeber, Jalan Belibis 6, Blok E9, nomor 15. Paling gampang diingat dan gampang dikenali itu di seberang Al-Hanif, sekolah Al-Hanif. di sana ya. Jadi maksudnya gampang ya. sekali. Jadi karena kalau untuk pengiriman atau apa kan selalu pakai GoSend, Gojek gitu kan. Jadi patokannya Al-Hanif udah gitu. Jadi usahanya di situ juga. Ya, di rumah. Sudah mempunyai CV atau PT juga? Enggak, Belum. enggak. Nanti punya. Nanti insya Allah belum. NIB ya. NIB-nya udah punya NIB-nya? Belum juga. Nanti buahnya. Ya Mbak Nur diarahkan untuk membuat NIB. Jadi legalitasnya juga katanya belum juga. Iya, itu nanti Tapi pemesanannya sudah. Nah, kemana-mana. itu harus punya nanti. Saya sering ngeliatin SP-nya dia yang, aduh banyak banget itu pesanannya. Teh Umu, saya yang berkah. Alhamdulillah. Nah, Mbak Umu dari tahun berapa sih Mbak Umu punya usaha di catering? Awal bisa bergerak di catering itu mengalami masa ketika itu dalam keadaan down. Keadaan bukan down, COVID tapi? Bukan, keadaan down itu suami yang PHK tanpa pesangon. Aduh, suami yang PHK tanpa pesangon. Jahat. Terus setelah itu saya hanya guru honor. Saya ngajar di SMK, saya ngajar di SMP, saya ngedosen di STKIP, honor. Ketika itu untuk perjalanan hidup secara ekonomi rumah nggak bisa gitu. Akhirnya gitu saya ya, memilih, saya memilih karena kalau kejar karir di pendidikan, kayaknya saya juga waktu itu sudah mentok di usia. Iya. Waktu padahal saya mengajar itu sudah sekitar 1917 sampai terakhir saya resign 2016 saya putuskan. Padahal ketika itu saya berat karena jiwa saya adalah guru yang sudah menikmati guru gitu kan, terus melepas status guru gitu kan. Terus dulu tuh dalam pikiran yang namanya usaha itu bagaimana sih caranya usaha, nggak tahu gitu kan. Tapi ternyata pas begitu dijalani, oh gini ya usaha. Akhirnya termotivasi setelah melihat hasilnya. Itu setelah hasilnya. Luar jadi biasa. Beralih profesi ya. Berarti profesinya itu benar-benar jadi langsung pek gitu tuh. Langsung pek. Tapi suami mendukung ya? Awalnya tidak respon karena kondisi dalam keadaan mental yang jobless ya. Jadi artinya terserahlah gitu tuh gimana gitu kan. Nah, berarti sekarang dengan yang usaha sekarang ini peran suami benar-benar mendukung? Mendukung. Sampai di mana? Mendukungnya ketika saya memang membutuhkan bantuannya ya dengan kesadaran sendiri gitu. Ikut gitu. Kadang menawarkan diri gitu. Apa yang bisa dibantu misalnya seperti itu. Awalnya kan belum ya. Masih mentalnya masih terganggu gitu kan dengan keadaan yang tadinya posisinya suami gitu, sekarang sudah kondisi yang seperti itu. Dalam keluarga suami ada di Mbak Umu, seperti saling itu. mendukung Saja di situ. Iya. Terus Mbak Umu, Mbak Umu di usaha ini sudah banyak mitra berarti ya? Iya, karena ya itu modal usaha itu ternyata tanpa disadari nih. Sebelumnya kan memang saya aktif di organisasi, dimanapun saya jadi ibaratnya di mana ada organisasi itulah ada saya. Ada Mbak Umu. Jadi kayak garam di mana-mana ada. Kayak garam di mana-mana ada gitu kan. Ternyata di situ tuh keberkahannya yang namanya organisasi itu ada silaturahmi ya, banyak ketemu orang. Dari situlah pangsa pasarnya gitu. Awalnya dari teman-teman, dari situ terus akhirnya masuk ke dinas-dinas kan seperti itu. Ada situlah ada ya ketemunya dengan gitu. Seperti tadi seperti kemarin kita dengan Pak Ali juga seperti itu sampaikan. Jadi silaturahmi itu ya benar akan memperpanjang rezeki kita juga. Ya betul. Dari situ di awalnya. Silakan Mbak Nung, ada lagi? Teh Umu, menggeluti catering ini bermodal berapa Mbak Umu? Masya Allah, jangan nggak percaya ya.
saya itu saat itu kan bener yang saya Yang katakan lagi tadi itu ya, jatuh, uang Rp1.000 pun aku nggak megang. Ya luar biasa. Masya Allah kan, nggak percaya kan? Tapi itulah survive-nya aku, Allah kasih kekuatan. Ketika itu Allah itu nggak tahu. Saya ingat tuh ketika itu Mbak Murni tuh yang aku telepon ketika itu ada bazar. Tahun lalu 2017 ada bazar. Jadi aku ini telepon nih. Itu awalnya ya, awalnya nih. Aha. Mbak Murni waktu itu ada bazar. Aku dapat info dari grup. Buku ya. Oh, Ibu Dari udah grup- masuk grup ya, bener? Udah masuk grup Udah masuk itu, grup. udah. Ketika itu aku telepon, kata Mbak Murni, maaf Mbak, yang ikut bazar stand-nya adalah orang-orang yang sudah terdaftar. Ya, aku belum, cuma memang sudah tahu piuku, tapi aku belum jadi anggota ketika itu. Akhirnya dari situlah aku punya ide. Kan waktu itu bazarnya itu masakan khas Banten. Nah, ya, itu ya. ketika itulah aku kepikiran. Jadi aku nggak di stand, tapi aku Di luar. buat broadcast karena temenku kan banyak. Jadi aku buat broadcast siaran di WA kan. Aku kirim Tenong nih yang rajin dapat broadcastnya aku ya. Nah seperti itu. Jadi dari broadcast itu benar teman. Broadcast itu membantu banget ketika aku share. Aku buat, jadi aku masak nih, aku foto, aku broadcast hari ini aku mau masak ini, yang mau untuk besok gitu kan. Terus akhirnya peminatnya banyak, Masya Allah. Akhirnya seneng tuh dibuat. Akhirnya yang terkenal ketika pertama kali aku buka catering adalah rabek gremasem, pindang kepala ikan, Wih, enak tuh. sama ikan bakar rica-rica. Tapi Itu memang banget. basicnya Mbak Umu ini sudah pintar masak. Setuju? Tanpa disadari juga loh, tanpa disadari karena memang dulu orang tua, inget orang tua dulu suka nerima pesanan gitu. Tapi kan namanya dulu kan lalu lala ya. Tapi pas begitu begini keadaannya kok aku bisa gitu. Terus kenapa rasanya kok berkenan di yang merasakan, Masya Allah. Akhirnya dari situlah. Terus. Tambah tuh. Masya Allah. Luar biasa. Yang Jadi membuat memang Luar biasa. itu tantangan itu bikin tambah semangat. tambah ya. semangat karena ada semangat itu anak ya. Karena anak-anak. ada anak. Jadi saya harus kuat, saya harus bangkit, saya nggak bisa menyerah gitu tuh. Survive. Ada anak gitu. Jadi itulah yang membuat, karena anak saya kan semangat ya, semangat. Jadi akunya ikut semangat. Iya, maaf Mbak Umu ya, saya juga lupa waktu tadi Mbak Umu bilang telepon saya waktu ada acara itu. Karena memang acara kita, setiap kita punya acara itu pasti yang sudah ada di grup kita utamakan gitu ya. Nah mungkin kalau sudah ada waktu ada di data di grup, pasti oke gitu kan, ternyata belum gitu. Jadi ya mohon maaf ya, dari bukannya karena memang prosedurnya tapi seperti artinya dari kejadian itu malah memberi berkah. Itu loh, 2017 aku tuh mulai catering sampai sekarang. keren. Makanya sekarang sih saya suka lihat ya postingannya Mbak Umu juga kan di grup kita Pipo Oh iya. ya. Oh iya, rajin juga nih, keren juga, udah bagus gitu kan. Iya. Makanannya ya. Enak juga makanannya. Iya, tapi saya belum. Insya Allah Masya Allah. kapan-kapan. Kapan-kapan saya pesen deh. Kalau ada acara saya pesen gitu ya. Iya, nanti saya pesen ya. Siap, Tenang. siap. Tapi nggak ini gitu, cuma buat sedikit aja gitu nanti. Baik, Mbak Umu lanjut. Mbak Umu ini kan di usaha catering. Selain itu ada usaha lain? Usaha lain Nah, dulu. Untuk sebentar. Terus perguruannya gimana nih? Lanjut nggak? Enggak lanjut kan? Belum. Sekarang ini saya lagi memprioritaskan anak ya, karena biaya anak kan yang lagi harus saya kejar. Jadi sekarang memprioritaskan anak. Tapi ketika nanti anak saya sudah selesai, ini tahun terakhir nih anak saya. Tahun ini. Akhir ini selesai, maka saya akan kembali pengabdian. Saya tidak akan melihat nominal, tetapi pengabdian itu yang harus saya kejar. Saya lakukan karena usaha saya ini ibaratnya sudah usaha tidur, di mana saya bisa beraktivitas dimanapun, usaha ini saya tetap berjalan gitu. Dan pasti Mbak Umu harus ada di bawahnya, membuat di bawahnya itu untuk tim gitu. Iya, Masya Allah. Tetap, iya, tim saya itulah pembawa rezeki ya. Jadi udah jalan gitu. Tetap dan itu sayang sekali kalau memang profesi mengajarnya berhenti, sayang sekali. Iya. Lanjut. Bener, sangat disayangkan sih, teman-teman juga semua pada bilang, kenapa sih kamu ya aku dengerin aja, padahal hatiku tuh berontak sebenarnya pengen banget gitu ya. Mereka nggak merasakan keadaan aku gitu kan, ya sudahlah gitu, seperti itu. Ada lagi Mbak Nung, silakan. Teh Umu pasti ada lah suka dan dukanya menjadi pengusaha catering ini.
Sukanya apa tuh? Banyak pesanan pasti. Sukanya pasti dong, Kalau banyak semua pesanan. ditanya pasti Pasti banyak itu pesanan. ya. Pasti. Iya. Dukanya pasti nggak ada yang beli. Sama sama saya juga kalau saya jualan. Ada dukanya. Yang apa tuh? namanya catering itu Iya. pasti ada komplain. Betul. Karena yang namanya masakan itu walaupun kita sudah berupaya semaksimal mungkin dengan standar masak bumbu yang tidak berubah, Iya. tapi ada aja keselip misalnya Oh. gitu kan. Ada misalnya apakah dari snack box-nya, apakah dari apanya gitu. Menunya gitu kan. Karena kan kita kan misalnya pengiriman untuk sarapan, makan siang, makan sore, nanti malam ada lagi gitu kan. Itu menunya itu kan bikin stres aku kan. Coba di rumah aja Harus nih untuk berbeda sendiri gitu ya. ya. Untuk di rumah sendiri aja kita kalau mau makan Muter itu ya. harus Bingung. berpikir. Iya. Bingung mau Bingung. masak apa. Nah, apalagi kalau misalnya orang ini yang suka ordernya itu mendadak gitu, mendadak. Kan aku mah harusnya kan gini, kalau misalnya pemesanan sampai yang sudah sekian hampir 1000 box misalnya. Itu tuh harusnya pemesanan tuh jangan mendadak gitu. Iya. Tapi itu mendadak, tapi ya itu hebatnya Allah itu ngasih kemudahan gitu tuh. Artinya Pernah nggak semua mbakmu pernah kayak gitu? sering, Oh. sering, Luar biasa. sering. Ke handle. Handle, Alhamdulillah. handle 1000 box itu ke handle. Dengan Allah yang ikut. Iya. Iya. Sebenarnya bisa bermacam-macam cara ya. Iya. Kita ambil aja dulu tuh rezeki, jangan kita tolak. Gimana Prinsip nanti ada. aku tuh ingetnya seperti ini. Ketika waktu aku masih kerja di shipping ya, manajer aku tuh bilang gini. Karena kan aku kan basicnya itu kan bukan catering, bukan karyawan, pendidik kan. Ketika saya masuk di perkantoran, pas begitu, jangan berkata tidak bisa, berkata bisa, apapun pasti bisa. Nah, akhirnya aku di situ lah. Jadi benar, Iya. apapun itu ternyata kalau udah dijalani pasti bisa, karena pasti akan berpikir nih, Iya. terdesak dengan keadaan Iya. itu terus berpikir bagaimana solusinya seperti itu. Itu. Benar Jadi sih. segala sesuatu apapun itu ya, bukan dapat job atau apapun Iya. itu, kalau kita bilang nggak bisa, pasti akan nggak bisa. Nggak Tapi kalau bisa, kita tuh. bilang bisa, Pasti insya bisa. Allah ada jalan keluarnya, Insya Allah pasti bisa. Pasti. Insya Allah. Itu Nah, yang sudah saya Mbak Umu, rasain. tadi Mbak Nung sudah menanyakan untuk suka dukanya untuk menjadi punya pengusaha catering ya. Nah, saya juga mau akan tanyakan pengusaha catering dengan menjadi guru itu kan passionnya beda. Wah, Bisa banget. sampaikan coba. Beda ya. Jadi ibaratnya kalau seorang guru kan kalau ditanya apa guru gitu kan keren ya. Ada gini gitu ya. Gitu. Pas begitu karena status doang ya, status. Saya tuh waktu itu berat ya karena meninggalkan status mengajar guru gitu. Iya. Duh, kayaknya kok kayak gengsi gitu kan. Tapi karena saya konsultasi ketika saya mau ngambil kesempatan ini nih sama Kadis ya. Dulu Kadisnya masih Pak Haji Ismat ya. Saya ngobrol sama Pak Haji Ismat sampai aku nangis-nangis gitu kan. Sampai aku nangis-nangis, ya Allah Pak. Saya menceritakan keadaan saya seperti ini gitu kan. Tapi saya ini punya kesempatan di sini. Saya sudah jalanin. Sebentar. Tadi Mbak Umu bilang sempat curhat dengan Pak Kadis. Sampaikan. Iya. Dia pasti akan senang mendengar coba. Iya, terus kata Pak. Gitu ya. Pasti nanti matengin coba sampaikan ke Pak Terus Ismat. saya sampaikan. ini Saya sampaikan. Pak Ismat itu luar biasa memotivasi saya. Akhirnya saya mengambil Mbak Umu. Iya, akhirnya saya mengambil keputusan ketika Allah sudah memberikan jalan rezekinya di sini, ambil gitu kan. Karena kemuliaan itu bukan kamu siapa gitu, tapi di mana kamu membawa kemanfaatan, itulah keberkahan katanya gitu. Nah, akhirnya oh iya ya, berarti saya bukan meninggalkan status saya itu dipandang buruk gitu, tapi memang mengambil kesempatan Allah ngasih rezekinya di sini gitu kan. Udah itu aja gitu kan, akhirnya survive dah. Dari situ. Nah, Pak Haji Ismat juga luar biasa ngebantu aku tuh memperkenalkan dengan teman-temannya. Luar biasa. Pak Kadis DPAD ya. Ya. Lagi Bandung? Lagi? Tidak ada ya. Nah, Teh Umu, cara mempromosikannya bagaimana cateringnya Teh Umi ini? Apa lewat WA doang? Apa lewat IG ataupun Facebook? Ya. Media sosial itu sangat penting ya, karena sangat mudah dan sangat
gampang sekali dilihat banyak orang gitu kan. Artinya selain dari FB, saya kan setiap ada kegiatan pasti langsung ke pasang ke FB bahwa usaha kami eksis gitu kan. Terus kedua ke status WA gitu kan bahwa aktivitas kegiatan kami itu eksis gitu. Terus promosi-promosinya secara langsung menawarkannya yaitu melalui broadcast. Dari broadcast itu sangat cepat karena seluruh kontak yang ada tidak akan mengganggu privasi orang karena akan masuk ke personalnya langsung gitu, seperti itu. Keren. Jadi kalau setiap pagi tuh Teh Umu selalu dikirimin itu ya. Pantengin terus ini HP. Jadi Ya. memang manfaatnya kita ini bagus Ya, banyak banget. selain itu juga Pertemanan pertemanan. Nah, itu. makanya banyak grup, banyak organisasi, banyak pertemanan itu disitulah bener. Iya, sama usaha lain seperti itu Ya, ya. Dia itu. mengembangkan itu pasti dengan Dengan itu. Luar biasa, pertemanan. memang keren-keren cara ininya ya, pemasarannya. Jadi berorganisasi itu bisa silaturahmi, terusan memperbanyak link ya. Iya, betul. Mbak Umu, terusan apa ya? Banyak ada rezeki juga biasanya. Iya, Iya, betul. Ada betul. THR. Iya. Maksudnya tunjangan hari Rabu nih. Iya. Iya. Mbak Umu Mhm. bisa sampaikan ke pemerintah Kota Cilegon, ke Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan semua teman-teman. Apa sih harapannya Mbak Umu sebagai pengusaha wanita di catering juga, dan Mbak Umu juga sebagai pengajar, walaupun memang belum aktif, tapi nanti next akan menjadi pengajar juga gitu. Tolong sampaikan. Ya. Kepada Wali Kota Cilegon, Bapak Wali Kota Cilegon dan wakil, dan kebetulan kan wakilnya ini ya penyemangat UKM kan, di situ kan. Artinya luar gini, biasa. UKM ini butuh bantuan pendampingan. Pendampingan tuh artinya kita mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produknya, pengembangan usahanya. betul seperti itu. Kalau bukan pemerintah siapa lagi lagi? gitu Nah, ya. ada satu tuh pernah saya mendapatkan waktu itu. Jadi tidak hanya pelatihan tapi benar-benar cara langsung gitu, seperti saya sebutkan misalnya Basnas. Basnas kemarin mengadakan pemulihan usaha. Jadi dengan seluruh pengusaha catering dibagi gitu, mendapatkan order ketika itu karena waktu itu kan menghadapi pandemi itu seperti itu. Gitu. Keren memang itu. Iya. Jadi minta supportnya ya semua untuk UKM Bapak-bapak modal Wali juga Kota. kan Teh Umu. Oh iya, masalah modal ya. Tadi kan ditanya Bantuan masalah ya, modal. permodalan. Masalah modal. Tapi Masya Allah saya sampai detik ini yang saya tadi sebut, waktu awal saya catering itu saya nggak punya uang Rp1.000. Tapi Masya Allah, kenapa catering saya bisa menghasilkan puluhan juta gitu kan? Bisa gitu kan? Rp1.000, tapi saya bisa menghasilkan segitu gitu. Artinya ini bahasa ininya ya. Jadi ketika itu segala sesuatu memang niat dan pertolongan Allah gitu ya. Karena ketika itu pas begitu ada pesanan waktu pertama itu adalah 100 box. Pertama itu 100 box. Udah banyak Rp1.000. biasa. Enggak megang. Saya datang, saya itu karena prinsip yang bisa, pasti bisa. Insya Allah bisa. Iya tuh, karena broadcast ya. Teh Umu mau pesan ini bisa nggak? Bisa gitu. Padahal ngeraba-raba loh. Ngeraba-raba. Oh bisa, berapa? 100 box. Masya Allah 100 box, bisa nggak ini? Bisa, kata aku bilang. Padahal modal belum ada. Terus akhirnya aku datang ke pasar, cingak-cingut, bingung, mau beli apa? Uang nggak ada. Akhirnya aku dengan kayak dituntun bismillah gitu, datang ke tukang ayam, Mas, aku ada orderan. Bisa nggak aku ngambil ayam dulu? Nanti kalau udah pembayaran aku langsung bayar. Jadi awalnya adalah seperti itu. Saya ngambil semua di pasar. Jadi akhirnya yang tukang ayamnya itu percaya ayam, saya itu semua udah pada kenal. Itulah pertemanan. Belum kenal orang yang baru pertama aku kenal di pasar. Tukang ayam. Tukang ayam
tukang sayur, tukang sayur. daging, tukang ikan, semuanya orang baru. Tapi kenapa Allah itu ngasih Memberikan kepercayaan pada mereka gitu untuk- ketika saya datang ke untuk ngambil ya Iya. bisa. Akhirnya modal kepercayaan itulah sampai sekarang. Jadi Seperti mitra itu. sekarang. Iya. Begitu. Jadi modal Rp1.000 ketika itu nggak punya. Ketika setelah saya mendapatkan itu, akhirnya dengan keuntungan yang terus, akhirnya bisa. Sekarang sudah Ya, punya Baik, sendiri. Mbak Umu. Coba tolong sampaikan kepada ibu-ibu rumah tangga, sahabat Nah, UKM, sahabat wanita semua, kepada yang di rumah nih yang sedang menonton ini, berikan motivasi kepada kita Iya. semua dengan sekarang Mbak Umu yang sudah rasakan tadi dengan 1.000 bisa menjadi puluhan juta. Itu bisa menjadikan motivasi untuk kita semua. Silakan sampaikan, Mbak. Jadi ini hanya share aja, Iya. artinya pengalaman pribadi. Jadi hidup itu tidak seperti sinetron. Hidup itu tidak seperti Banyak sinetron. drama. Banyak drama, enak-enak, seneng-seneng, Nangis. glamor, tidak seperti tidak itu. seperti Kenyataannya memang adalah kita harus berani menghadapi saat kita jatuh, semangat, yakin bahwa Allah Ada itu jalan. pasti ngasih Ada jalan. jalan. Di mana ada kesulitan, pasti ada jalan keluar. Di mana Iya. ada kesedihan, pasti Allah akan memberi kebahagiaan. Di mana ada kesulitan, pasti Allah akan beri kemudahan. Alam nasrah laka syadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa innamal usri yusra. Apa itu? Alam nasrah laka syadrak. Alam nasrah aja surat itu. Saya ingat Alam dalam nasrah. surat itu ya. Jadi di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan, di mana ada kesedihan pasti ada kebahagiaan. Jadi tidak boleh terlalu merasa sedih, pasti akan ada waktunya kita. Yang penting ada usaha, yakin bahwa Allah itu Maha Penolong. Iya. Kalau sudah yakinnya optimal, pasti Allah akan menolong. Jadi kita semua pengusaha dan semua kita pasti akan mencari duit. Ya. Dengan cara pakai duit. Pakai duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Setuju. Dah, itu Nah. aja. Ya, baik Mbak Nung, kayaknya talkshow kita sudah cukup. Sampai dengan di sini, saya Murni Dan saya Nung. dan Mbak Ummu Salama. Salama. Kita semua mengucapkan terima kasih. Selamat menjalankan puasa, ibadah puasa, dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. UMKM UMKM Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.